tempat ini. Luar biasa, saya juga lihat wajah-wajah yang sungguh cerah dan penuh sukacita yang ada di Zoom. Wow, luar biasa ya. Boleh dong beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pandemi, karena banyak pencobaan, terkadang pikiran kita menjadi kacau, menjadi kalut, menjadi tidak beraturan. Saya cerita sedikit, beberapa hari yang lalu, saya sampai nggak bisa tidur. Banyak pemikiran yang ada di pikiran saya. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu. Tiba-tiba pas lagi mau tidur, saya kepikiran. Telur ayam. Dia kan ayam yang nelorin, ayam yang membuahi. Tapi kenapa pas diceplok disebutnya telur mata sapi? Sapi itu ngasih sahamnya kapan ke ayam? Kapan sapi itu taruh saham ke ayam sampai dia bisa punya hak cipta untuk namanya telur mata sapi? Aduh, saya nggak bisa tidur saya mikirin. Kalau sahamnya sapi itu kira-kira kemarin ikutan turun ya gara-gara Omikron, saya juga lagi mikirin. Masalah telur belum beres, tiba-tiba saya kepikiran lagi. Belut listrik. Kira-kira belut listrik kalau disetrum dia bakal mati atau makin kuat ya? Kan dia belut ya. Aduh, makin gak bisa tidur. Jam 3 saya kepikiran lagi Bapak Ibu. Mungkin ini juga bisa dibantu dijawab yang ada di Zoom, boleh diketik di kolom chat. Teman-teman yang ada jawaban nanti boleh kasih ke Cilisti. Kacang panjang nih. Kalau dipotong-potong namanya tetap kacang panjang atau kacang pendek? Atau kacang panjang yang kehilangan identitas? Wah, tolong dibantu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah itu jawabannya? Dan selamat datang kepada Ko Anselo, selamat datang di PD Laurentius, selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti suatu kebiasaan kita, suatu ritual dari PDPKK San Laurentius, sebelum kita memulai pujian, sebelum kita memulai pujian penyembahan, ada satu gerakan yang biasanya kita lakukan agar kita lebih fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sudah siap untuk mengikuti gerakan saya? Siap. Sudah siap untuk mengikuti gerakan saya? Siap. Oke, boleh dong bangkit berdiri. Gerakan ini akan menjadi sangat bermanfaat jika Bapak, Ibu, Saudara sekalian semuanya mengikuti gerakan saya dari awal, pertengahan, sampai akhir. Oke, saya minta fokus semua. Atur nafas dulu. Masalah keluar dari otak saya. Karena malam ini saya mau menari dan bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan mari kita masuk ke gerbangnya Tuhan dengan hati ucapan syukur, dengan penuh sukacita karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ayo dong kita beri senyum yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Lebih semangat
lagi. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Sekali lagi katakan. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Ya puji Tuhan Bapak Ibu kita bisa kembali duduk. Sebelum kita lanjut kita lihat tayangan berikut. Una limpiecita por acá y ya vamos a hacer esto. ¿Sabe una cosa? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buen hasta la día. próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih sama Tuhan. Berapa banyak di antara kita hingga hari ini sering merasa sendiri. Kalau saya boleh tanya, baik yang ada di ruangan maupun ada di Zoom. Pernah enggak saudara merasa kesepian? Mulai angkat tangan yang pernah. Puji Tuhan, di ruangan semuanya. Dan saya yakin juga sahabat-sahabat yang ada di Zoom mengangkat tangan malam hari ini. Berapa banyak dari kita di dalam kesepian kita timbul rasa takut, timbul rasa khawatir, timbul pikiran-pikiran yang negatif. Sahabat-sahabatku yang terkasih sama Tuhan, malam hari ini kita mau belajar bersama untuk bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Apakah salah kita takut? Apakah salah kita khawatir? Itu sangat manusiawi. Sama seperti waktu Bapak Ibu senang, sama seperti Bapak Ibu happy, sama seperti Bapak Ibu sedih. Itu sebuah perasaan. Tetapi waktu ada ketakutan, waktu ada kekhawatiran, saya harus kasih tahu malam hari ini. Waktu ada ketakutan hadir dalam kehidupan kita, itu artinya apa? Disitulah ketidakhadiran Tuhan nyata. Jadi waktu saya takut, waktu saya khawatir, waktu Bapak Ibu takut, waktu Bapak Ibu khawatir, di situ tidak ada Tuhan. Karena apa? Kita menempatkan perasaan kita di atas segala-galanya. Padahal satu janji firman Tuhan katakan,
Hanya dekat Allah saja, saudara dan saya tenang. Hanya dekat Allah saja, kita semua tentram. Hanya dekat Allah saja kita beroleh kekuatan yang baru. Setiap kita pasti punya masalah kok. Setiap kita pasti punya pergumulan. Tetapi kita mau percaya malam hari ini, di tengah pergumulan, di tengah masalah, kita tetap punya Tuhan Allah yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Dan sungguh malam hari ini dimanapun saudara berada, baik ada di Zoom maupun yang ada di ruangan ini, janji firman Tuhan sudah tergenapi. 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan. Siapa yang hadir? Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus hadir, artinya apa? Ada sukacita. Waktu Tuhan Yesus hadir, ada damai sejahtera. Waktu Tuhan Yesus hadir, ada kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam hidup kita. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi saudara dan saya tidak perlu khawatir. Kita bisa tetap tenang sebab Allah adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Kalau mau tepuk tangan boleh loh. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu bagi kemuliaan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagian kami adalah datang mencari hadirat-Mu. Karena kami percaya waktu kami datang mencari hadirat-Mu, mencari kerajaan-Mu, maka semuanya akan Tuhan nyatakan kemudian. Maka malam hari ini dengan penuh puja-puji dan ucapan syukur, kami masuk ke kudusan bait suci-Mu dengan tanda kerahiman ilahi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang mencari wajah-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Amin. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ini doa dan rindu kami malam ini Tuhan. Hanya dekat Allahku. Kami tenang. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Dengan iman kami katakan Kaulah perlindunganku, Kaulah keselamatan. Dengan tangan yang terangkat ke surga, bersatu hati, bersama-sama kami katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat
katakan selamanya. Selamanya. Kami bangkit berdiri di hadapan-Mu Tuhan, dan lebih tinggi lagi kami katakan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Biarkan Roh-Mu Tuhan, biarkan Roh-Mu Yesus tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya. Menikmati hadirat-Mu. Biarkanlah Roh-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Haleluya. Sungguh indah. Haleluya. Tiada tempat selain hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Kau sangat baik. Haleluya. Thank you Jesus. Maka kami pun memuliakan Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu, dimuliakanlah. Sumber pengharapan, sumber perlindungan, kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk segala kasih-Mu, untuk segala anugerah, untuk pertolongan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu. Dekat-Mu kami tenang Tuhan Yesus. Dekat-Mu kami kuat Tuhan. Terima kasih. Dan ini dengan kata-kata kami, dengan mulut kami, dengan serentak kami naikkan pujian syukur kami dengan kata-kata kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih anugerah, untuk segala pertolongan-Mu, untuk setiap perlindungan kami, untuk setiap kasih anugerah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak pernah bersyukur untuk anugerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang teramat baik. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, baik di Zoom maupun di ruangan ini, kedua tangan kami terangkat dalam hadirat-Mu. Dan bersatu hati sama-sama kami katakan, ini rindu kami. Kami ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu.
indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Benar Tuhan, indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Terima kasih Tuhan. Selamanya segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan, tidak ada tempat yang lebih indah selain daripada hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu ada pribadi-Mu, pribadi yang luar biasa, pribadi yang setiap lutut akan bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sorak-sorai pujian bagi Tuhan. Mari bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Allah kita, saudara. Dia baik, sungguh baik, sangat baik bagi kita. Amin. Sama-sama. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari. Sama-sama. Siapa yang baik saudara, sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh tiada berkesudahan kasih Tuhan. Tiada berkesudahan Oh, kasih-Mu kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari. hari berganti hari. Kami percaya kasih-Mu nyata Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berakhir. Kita mencium sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Saya minta umat Tuhan yang ada di ruangan ini sama-sama. Yang di ruangan, come on. Kasih tahu kanan kirimu dengan jempolmu, katakan dia baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sekarang yang di rumah, siap-siap yang di rumah. Tuhan Yesus baik, come on. Tuhan Yesus baik. Serukan dengan sorak-sorai. Kami terus nyatakan kebaikan-Mu. Sekali lagi serukan. Haleluya. Makasih Tuhan. Selama-lamanya Tuhan Yesus Kami nyatakan kebaikan-Mu, dia baik. Tuhan Yesus baik. Lagi Tuhan Yesus baik. Dari selamanya sampai untuk selamanya. Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. 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 Kita percaya hidup kita
diberkati Tuhan. Amin, saudara. Amin. Katakan aku diberkati. Aku diberkati. Tengok kanan kiri, tunjuk, bilang kamu diberkati. Aku Kita semua diberkati. Amin. Aku diberkati. Yang diberkati Tuhan, sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Allah Tuhan kita. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu hikmat kebajikan. Kami percaya penuh padamu Tuhan. Limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Untuk menjadi aku diberkati, aku dilimpahi. Yang hidupnya diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia. Glory. Sama-sama kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan. Kita percayalah, kita sanggup, amin saudara. Limpahkan segalanya. Haleluya. Dan anugerahnya sangat besar. Yang diberkati Tuhan, serukan. Untuk menyerahkan aku. Haleluya, mari terus bertepukan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat dan besar. Kami memuji-muji-Mu Tuhan. Allah kita sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Allah sanggup. Yes Lord. Sangat besar bagiku. Mari kita semua diberkati Tuhan sama-sama. Aku diberkati. Kok? Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi Atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Lebih tinggi lagi bagi Yesus Tuhan kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Sorak-sorai bagi Raja kita, saudara. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Dahsyat dan mulia Tuhan. Sekali lagi saya boleh tahu yang di ruangan ini yang merasa hidupnya diberkati Tuhan, mari lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Aku diberkati. Come on, sing. Aku dilimpahi Karena Allah sanggup untuk apa saudaraku? untuk menyediakan. Aku diberkati. Yang
di rumah sama-sama. Ku dilimpahi Atas sempurna anugerah Tuhan bagi Saudara, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, tunjuk kanan kirimu bilang, kamu diberkati, kamu dilimpahi. jaga jarak ya, karena Allah sanggup untuk menyediakan, kamu diberkati, Kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. bagi Allah yang luar biasa, segala pujian hormat. Tuhan yang ada di ruangan boleh duduk, yang ada di Zoom tetap ada di Zoom. Puji nama Tuhan. Sungguh Allah kita luar biasa, amin. Allah kita Allah yang tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Persis seperti yang video tadi di awal Bapak Ibu sudah lihat, walaupun mungkin saudara tidak mengerti bahasanya, tapi ada terjemahannya. Di situ dikatakan, seringkali kita tidak bisa menemukan Tuhan di tengah masalah. Seringkali kita tidak bisa menemukan Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan iman kita. Seakan-akan Tuhan itu nggak peduli. Seakan-akan Tuhan itu cuek. Seakan-akan Tuhan itu jauh daripada kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di ending video itu juga dikatakan, seharusnya kita yang datang kepada Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh boleh mengalami kehadirannya, kita datang masuk dalam kekudusan bait sucinya. Karena kita tahu Allah itu ada di mana-mana. Allah menghidupi saudara dan saya. Kalau saya boleh kasih tahu, kita ini semua sedang hidup dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Tetapi masalah, ketakutan, kekhawatiran membuat kita seakan-akan lupa bahwa Tuhan itu ada. Nah, malam hari ini kita sudah bersyukur, kita sudah bersuka cita. Tetapi kita mau masuk lebih dalam lagi dalam indah hadirat Tuhan, saudara terkasih Tuhan. Sekali lagi tadi kita sudah mengakui dengan iman dan percaya kita bahwa setiap kita punya masalah. Yang punya masalah katakan, wow, cuma 2-3 yang bermasalah. Yang lainnya sumber masalah. Enggak lah ya. Oh, masalah udah keluar. Saya kaget dengan gerakan itu tadi ya. Saya puji Tuhan. Semua masalah sudah kita letakkan dan serahkan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mungkin keadaan kita persis seperti yang bagi kitab suci. Handphone suci, silakan dibuka yang ada di ruangan. Saya juga bawanya handphone. Dari Injil Matius, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan perikop ini gitu ya. Kita sudah sering baca, kita sudah sering dengar. Matius 14, saudara boleh catat yang di rumah, yang ada di ruangan boleh catat. Matius 14, 22 sampai 33. Ceritanya sebagian besar kita sudah memahami. Ya, bagaimana sebuah keadaan di mana para murid mengalami angin sakal. Ya, dalam perjalanan mereka, perahu mereka ke seberang, mereka diombang-ambingkan gelombang yang sangat besar. Ya, saudara lihat baik di sini ya. Para murid saja mengalami gelombang. Para murid Yesus mengalami gelombang yang begitu besar. Dan kalau kita juga mengakui bahwa diri kita murid Tuhan, pastinya juga kita punya gelombangnya masing-masing. Dan puji Tuhan, kita semua ini ada di gelombang yang sama hari-hari ini. Yaitu masa pandemi COVID-19. Apalagi sekarang berita-berita lagi luar biasa gitu ya, dengan adanya varian yang baru. Mungkin membuat kita semakin burn out, makin stres, makin gak tahu mau ngapain. Beberapa dari Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang ada di rumah sudah merancangkan liburan keluar kota. Tapi ya PPKM lagi, ya perketatan lagi, ya batal ini semua. Gak asik deh. Saudara terkasih Tuhan, gak selamanya hidup kita asik. Gak selamanya hidup kita baik-baik. Para murid aja mengalami gelombang. Demikian juga kita pasti punya gelombangnya. Tapi malam hari ini kita mau belajar dari para murid, saudara. Waktu Yesus datang kepada para murid, ada yang ingat para murid panggil Yesus apa? Weh, jawab. Tuhankah atau hantu kah? Hantu. Padahal Yesus sedang berjalan menyatakan kebesarannya. Siapa lagi yang bisa jalan di atas air, saudara? Menurut Injil Matius ini. Hanya Yesus loh. Yesus sanggup mengatasi badai
Yesus sanggup berjalan melangkah di tengah angin sakal. Tetapi karena besarnya gelombang, besarnya ketakutan, besarnya masalah yang dialami para murid kehilangan akal sehat dan mereka bilang Tuhan Yesus itu sebagai hantu, saudara. Ini nyebelin banget loh. Untung Yesus tidak putar balik, saudara. Untung Yesus nggak putar balik. Dia tetap berjalan mendapati para murid. Dan saya sangat tertarik dengan ayat yang ke-27. Yang bawa handphone suci, tablet suci, silakan dilihat. Matius 14 ayat 27. Waktu para murid ketakutan dan berseru Yesus adalah hantu. Yesus bilang begini, saudara. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya mau tanya pada Bapak Ibu. Hal yang paling terjadi dalam kehidupan para murid malam itu di perahu itu adalah mereka semua takut. Tapi kok aneh ya, Yesus bilang jangan takut itu di frase ketiga. Yang pertama dia bilang tenanglah, yang kedua dia bilang aku ini, dan yang ketiga baru dia bilang jangan takut. Artinya apa saudara kasih dalam Tuhan? Yesus mau ajarin sama saudara, sama Selo, sama kita semua yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Seringkali kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan? Bukan karena Tuhan gak hadir, saudara. Tadi saya katakan ketakutan itu adalah ketidakhadiran Tuhan. Kekhawatiran adalah di saat Tuhan tidak hadir dalam hati kita, makanya kita berfokus kepada masalah-masalah yang sedang terjadi. Tetapi waktu Tuhan hadir, hal yang pertama yang dia bilang, tenang. Tenang. Tenang artinya supaya kita bisa melihat dia. Coba nanti setelah pulang atau besok pagi saudara ambil satu wadah, ember atau baskom gitu. Saudara lempar batu ke dalam baskom atau ember tersebut. Saudara lempar. Saya percaya kita semua gak bisa melihat letaknya batu itu kalau airnya masih bergejolak, masih bergelombang. Tetapi waktu air itu sudah tenang, saudara bisa tahu di mana letak batu itu. Demikian juga kita, waktu kita tenang, kita bisa melihat. Maka Yesus bilang, tenang. Baru yang kedua, Yesus bilang apa? Aku ini. Yesus mau bilang apa? Waktu kita tenang, saudara dan saya bisa melihat Tuhan. Satu yang bilang amin, yang lain dalam maskernya mungkin. Saya gak bisa lihat muka saudara, tapi dari mata saudara saya bisa melihat. Serius loh? Saudara, come on. Saya harus kasih tahu ini. Yesus bilang tenang. Kalau kita sudah tenang, baru kita bisa melihat dia sebagai Tuhan. Bukan sumber masalah yang gak peduli, bukan sumber masalah yang cuek. Tetapi waktu kita tenang, kita bisa melihat Tuhan. Dan catat baik saudara, waktu saudara dan saya bisa melihat Tuhan, kita percaya kepada dia. Kita percaya kepada pribadinya, kita percaya pada janjinya. Maka Yesus katakan, aku ini jangan takut. Saudara, ada begitu banyak hal terjadi. Hampir 2 tahun kita gak ketemu. Bukan berarti saya hidup tanpa masalah. Saya pun masalahnya banyak saudara. Masalah saya banyak. Tapi puji Tuhan. Masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, masalah dalam pelayanan. Saya bisa tetap fokus, saya bisa tetap tenang. Karena saya percaya siapa yang dapat saya andalkan. Saya punya masalah kok, saya punya angin sakal sendiri kok. Istri saya sempat terkena COVID, bayangin 14 hari terkena COVID. Sedangkan saya enggak. Ini sebuah permasalahan lain. Belum lagi soal bisnis, usaha kami sempat tutup. Karena mall tempat kami usaha tutup. Bayangkan dengan begitu banyak pekerja yang ada di tempat kami harus tetap menggaji. Pemasukan dari mana saudara? Tetapi di dalam ketakutan ini, dalam kekalutan ini, saya tahu, Selo kamu harus tenang. Karena di dalam tinggal tenang, kita bisa mengenal pribadi Allah. Dan waktu kita mengenal siapa dia, kita mengakui kebesarannya. Waktu kita mengakui kebesarannya, kita berjalan bersama dia. Dan waktu kita berjalan bersama dia, kita tidak perlu takut. Masalah ada, tantangan ada, tetapi bukan berarti Tuhan itu tidak ada, saudara. 1 Korintus 10:13 bilang apa?
Pencobaan-pencobaan yang engkau dan aku alami adalah pencobaan yang biasa dulu. Yang tidak akan pernah melebihi. Artinya apa? Saudara, saya bisa nggak mengatasi masalah? Bisa. Bisa. Karena apa? Karena di dalam diri kita semua, baik yang ada di ruangan maupun sahabat-sahabat yang ada di Zoom, di dalam diri kita ada roh yang luar biasa. Roh yang bukan mendatangkan ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau yang ada di dalam diri kita bukan roh ketakutan, artinya yang ada di dalam diri kita adalah roh keberanian. Lawannya takut adalah kita harus berani, saudara. Tantangan pasti ada, cobaan pasti ada, varian baru pasti ada. Tetapi satu hal yang kita percaya, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mazmur 23 ayat 1, ada yang tahu? Halo? Di belakang, tahu. Saya tanya umat, ada yang tahu? Tuhan adalah, selanjutnya, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Kalau Tuhan menjadi gembala, hidup kita kekurangan enggak? Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memiliki di dalam segala. Kita nggak bicara soal materi loh, tetapi kita bicara waktu Tuhan hadir, ada kepenuhan kasih karunia Tuhan. Waktu Tuhan hadir, ada kepenuhan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Waktu Tuhan hadir, ada kekuatan yang baru. Waktu Tuhan hadir, ada pengharapan yang baru. Dan waktu Tuhan hadir, saudara terasa Tuhan. Sekali lagi, apapun masalah hidup kita, pasti terselesaikan bersama dengan Tuhan. Waktu kita tenang, waktu kita fokus di dalam doa, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan dalam hadiratnya yang kudus, waktu kita menikmati pribadinya, saudara, satu demi satu akan Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk kita dimampukan menyelesaikan masalah-masalah kita. Jangan berpikir habis dari ruangan ini masalah-masalah hidup saudara akan selesai. No. Kita memuji dan menyembah Tuhan bukan hanya mengharapkan selesainya masalah, tetapi kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita berharap hadirat Tuhan hadir di bait kudusnya, yaitu hati dan hidup kita. Dan waktu Tuhan hadir, di sanalah ada pengharapan, kekuatan yang membangkitkan iman kita untuk melanjutkan setiap perkara hidup kita. Mari menyembah Tuhan, saudara. Walaupun mungkin malam hari ini yang ada di ruangan, yang ada di Zoom, saudara belum dikaruniai berdoa dalam bahasa roh. Itu bukan jadi halangan buat kita menyembah Tuhan. Atau mungkin, wah lagunya saya nggak kenal, nggak ada urapan nih, nggak segitu saudara. Urapan bukan dari lagunya, tetapi urapan itu berasal dari hati yang terbuka untuk mengalami hadirat Tuhan. Dan hati yang terbuka itu milik saudara dan saya. Ingat, dia tidak jauh, dia hanya sejauh waktu saudara dan saya berdoa malam hari ini. Waktu saudara dan saya memuji dan menyembah Tuhan, tangan kita terangkat dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan turun tangan. Waktu tangan kita terangkat dalam hadirat Tuhan, kita percaya Tuhan campur tangan. So mari sahabat-sahabat resan Tuhan yang ada di Zoom, mari kita menyembah Tuhan. Saya gak akan mengajak saudara untuk bangkit berdiri, angkat tangan. Refleksikan cintamu untuk Tuhan. Jika engkau tergerak untuk berdiri yang ada di ruangan maupun yang ada di Zoom, bangkit berdiri. Bukan karena disuruh oleh pemimpin pujiannya, tapi engkau berdiri menghormati hadirat Tuhan. Engkau mengangkat tangan bukan hanya minta penyelesaian dari masalah, tetapi waktu engkau mengangkat tangan artinya engkau meninggikan dia, memuliakan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sebab dekat Allah saja kita tenang, dekat Allah saja kita kuat dan tentram, dan dekat Allah saja kita beroleh pengharapan yang baru. Haleluya. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah
kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ini doa kami, Bapa. Kau mendengar, Bapa. Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, amin, dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap, kami percaya kami ada bersama-Mu, Tuhan. Kau temani aku. Kami percaya Roh-Mu bekerja, Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mengalirlah ya Roh Kudus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Ini pujian kami lebih tinggi lagi bagi nama Tuhan. Mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mengalir
kami rasakan Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan, rindu selalu diam dalam baik-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu, menikmati kasih. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, haleluya, ku rasakan. Sungguh kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan, rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati menikmati kasih-Mu, menikmati kasih. Ini rindu kami Tuhan, menikmati kami rindu kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ya Rabbalabbalabba. Ya Rabbalabbalabbalabbalabbalabbalabbalabba. Ya Rabbal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 abba. Surga bumi bernyanyi bagi-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. La-la-la-la-la-la-la-la. Shika-la-la-la-la-la-la-la. Ini sembah. Layak dipuji Kau dalam indah hadirat-Mu. Ya Hormat pujian
Hadiratmu memenuhiku, Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku bersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. hadiratmu, Hadirat-Mu memenuhiku. amen. Hadirat kudusmu penuhi baitku, Dan ku bersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. hadiratmu hadir. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan hadiratmu hadir. Kira-lala. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Siara lela lula sono ya reta ya ya. Janganlah engkau takut akan apapun juga. Namun nyatakan segala doa dan harapanmu dalam ucapan syukur firman Tuhan. Amin. Shikalalalala. Iya, la, 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 la. Ora nasikiara bayar. Ada 2 orang di dalam ruangan ini dan 4 orang dalam Zoom yang sedang mengalami saraf kejepit. Saat ini Tuhan sedang menjamah engkau. Tuhan sedang memulihkan engkau. Dan jadilah engkau sembuh di dalam kuat kuasa nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kila bala bala la kasadia. Bala 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 bala. Bala bala bala. Shila la la la. La 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 la. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Untuk banyak pribadi yang sedang mengalami ketakutan ataupun kekhawatiran, firman Tuhan turun atas setiap kita. Percayalah hanya padaku dan janganlah engkau takut. Sebab engkau adalah biji mataku, milik kesayanganku dan aku mengasihimu. Percayalah tanganku memegang engkau kuat. Engkau sedang berjalan bersamaku dan engkau tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Sebab tanganku yang kuat akan selalu menantang engkau. Berdirilah teguh dan jangan engkau goyah. Bawalah setiap doa pengharapanmu ke dalam hatiku yang berbelas kasih. Dan mari berjalan bersamaku, maka engkau akan tenang. Firman Tuhan. Amin. Holy, holy Lord. Untuk 2 pribadi yang sedang mengalami sakit migrain dalam Zoom, terimalah mujizat kesembuhan oleh kuat kuasa nama Yesus. Jamahan cinta Tuhan sedang memulihkan 2 pribadi yang sedang mengalami sakit migrain di sebelah kanan. Tuhan menyembuhkan engkau. Bersyukurlah, memuji dan menyembah Tuhan. Ini aramase. Sikiara la, la, la.
Satu hal yang kami pegang Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan di atas segala-galanya. Bahkan di atas daripada masalah-masalah kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat. Engkau dengan kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Bagian kami adalah tenang, percaya kepada Engkau Sang Pribadi, dan kami tidak akan pernah takut lagi. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam masalah finansial kami, di dalam sakit penyakit kami, di dalam kekalutan keluarga rumah tangga kami, apapun yang sedang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau tetap Allah, Allah yang setia, Allah yang berbelas kasih, Allah yang rahmatnya selalu baru setiap hari, Allah yang rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, Allah yang memberikan kepada kami hari esok yang penuh dengan harapan, Allah yang merupakan gembala kami, maka kami takkan pernah kekurangan, Allah yang selalu melindungi dengan gada dan tongkatnya, berjalan bersama dengan kami. Kami angkat kedua tangan kami menyembah Tuhan. Haleluya, Hosana. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di atas segala-galanya. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi-Mu Tuhan yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Dengan mentalitas seorang pemenang, kami angkat suara kami nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Bagi kemuliaan nama Allah Tritunggal, kami nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan, kami angkat tinggi panji-panji kemuliaan. Di atas segala-galanya Engkau Allah. Haleluya. Kami nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, bagi nama Tuhan kami nyanyi Hosana. Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku
kemuliaan Tuhan, segala pujian, hormat, Hosana. Haleluya. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau yang layak, Kau layak disembah. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Raja, Raja di atas segala raja, segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang berbelas kasih, Allah yang gak akan pernah meninggalkan sendiri untuk setiap kami. Karena di hatimu ada nama kami, di telapak tanganmu tertulis jelas nama kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami apabila kami seringkali mengecewakan Engkau. Tapi kami percaya malam hari ini satu komitmen baru bangkit daripada hati kami, bahwa kami mau hidup berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena hidup bersama dengan Engkau bukan tanpa masalah, tetapi hidup bersama Engkau selalu ada jalan keluar. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia, Allah yang merancangkan semuanya baik bagi kehidupan kami. Bahkan lewat masalah sekalipun, Tuhan sanggup membuat masalah menjadi berkat untuk setiap kami. Ajar kami untuk terus bergantung kepadamu ya Roh Kudus. Percaya penuh pada pribadimu dan hidup di dalam jalan-jalanmu. Tuhan, ini kami saat ini, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di Zoom meeting, izinkan kami membawa doa-doa kami malam hari ini Tuhan. Baik itu doa syukur, baik itu doa permohonan, baik itu doa pengharapan. Kami percaya barang siapa meminta kepadamu akan mendapatkan. Pintu akan dibukakan bagi setiap kami yang mengetuk pintu hatimu. Izinkan kami saat ini Tuhan. Bagi kami yang ada di ruangan ini, kami akan ucapkan doa kami secara spontan. Ataupun yang ada di dalam Zoom meeting, kami akan unmute mic kami dan kami mau perkatakan doa-doa kami. Ulurkanlah tanganmu Tuhan, senengkanlah telingamu, dan kami mohon dengarkanlah setiap seru, harap, dan doa kami malam hari ini Tuhan. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini kami sungguh bisa merasakan
bahwa Engkau hadir bersama-sama kami. Baik di ruang Krista ini maupun di ruangan Zoom. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk air kehidupan yang baru bagi kami, di mana kami sungguh merasakan pada malam hari ini hidup kami diubahkan. Kami merasakan bahwa akan ada harapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus menyertai kami di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami akan sanggup untuk melewati segala masalah-masalah kami, segala tantangan kami, pergumulan kami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk dapat bernyanyi dan menyembah-Mu Tuhan pada saat ini. Kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan, sungguh merasakan kekuatan dari Engkau. Berikan kami terus Tuhan Yesus kerendahan hati, kepekaan untuk selalu bersyukur apapun keadaan kami. Kami tahu Tuhan, kami sulit untuk kadang-kadang bersyukur, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk terus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, sungguh Engkau tahu kedalaman hati kami. Pada saat ini kami datang Tuhan dengan seluruh pergumulan, persoalan, permasalahan yang menurut kami sudah tidak ada jalan keluar, yang menurut kami sudah mentok. Kami sudah tidak bisa melihat apa-apa kecuali masalah kami yang begitu besar. Tapi pada malam hari ini Tuhan, pada malam hari ini, naikkan iman kami Tuhan. Naikkan iman kami. Kami perlu iman. Karena kami percaya Tuhan. Lewat permasalahan pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami melihat campur tangan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Ini kami Tuhan. Lingkupi kami dengan hadirat. Lingkupiku. Lingkupiku.
menaungiku. Haleluya. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, amin, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Sekali lagi kami perkatakan janji iman kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Tuhan. Sama kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang, ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah kota benteng, kubu pertahanan, menara perlindungan kami. Bersamamu dan di dalammu kami tenang. Bersamamu dan di dalammu kami kuat. Bersamamu dan di dalammu setiap kami akan keluar lebih dari seorang pemenang. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kekuatan, dan pengharapan kami naikkan doa pujian penyembahan kami dengan penuh ucapan syukur bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih Tuhan, sebelum kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, tadi waktu kita menyembah Tuhan memberikan sebuah insight. Saudara pasti paham cerita tentang Daud dan Goliat. Saudara pasti memahami. Goliat tidak akan terkalahkan atau dikalahkan oleh Daud apabila Daud tidak berhadapan langsung dengan Goliat. Betul? Kalau Daud cuma ketakutan, Daud khawatir, dan dia bersembunyi, saya yakin Goliat tetap dengan kemenangannya, bangsa Israel nggak akan pernah menang. Tetapi kita tahu ada seorang bocah kecil, nggak tinggi gitu ya, melawan seorang yang tingginya 6 hasta, sekitar 3,8 meter, dia berhadapan secara langsung. Daud bukan nggak takut saudara, Daud bukan nggak khawatir, tetapi yang Daud pegang bukan ketakutan atau kekhawatirannya, tetapi yang Daud pegang adalah nama Tuhan, Raja semesta alam yang ada bersama dengan dia. Kenapa Daud berani berhadapan dengan Goliat saudara? Karena Daud terbiasa, kalau saudara baca kitab suci, kitab Samuel katakan apa? Daud terbiasa untuk melatih dirinya untuk berhadapan dengan musuh-musuh yang siap untuk menerkam kawanan domba gembalanya, which is singa, beruang. Daud terbiasa. Dan kenapa Daud terbiasa untuk berperang menghadapi masalah-masalah ini? Karena Daud punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau dia sedang mengembalakan kambing domba, dia duduk, dia mainkan keyboard. Belum ada saudara. Dia mainkan kecapi saudara. Dia memuji dan menyembah Tuhannya. Dan dari situlah Daud beroleh kekuatan. Bukan berarti Daud gak punya masalah, masalahnya banyak. Tetapi Daud stand up, Daud berdiri karena dia tahu dia gak sendiri. Dia punya Allah semesta alam yang selalu beserta dengan dia. Demikian juga kita malam hari ini saudara. Kita punya masalah tetapi kita tidak boleh terikat, hanyut larut dengan masalah. Karena apa? Karena kita punya Tuhan
yang selalu beserta dengan kita, yang janjinya ya dan amin, yang gak akan pernah meninggalkan saudara dan saya, karena kita berharga di matanya. Nama kita ada di telapak tangan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Allah kita dahsyat, amin. Jadi apapun yang sedang kita alami, mari datang kepada Tuhan. Sedikit kesaksian untuk lagu persembahan yang akan kita nyanyikan. Mungkin ini lagu baru untuk Bapak Ibu, tetapi ini sebuah refleksi sebuah kehidupan di mana waktu saya sedang ada di dalam lembah kekelaman. Saya sedang mengalami sebuah himpitan masalah yang begitu sangat besar, saudara terkasih dalam Tuhan. Apa yang saya beritakan, apa yang saya sharingkan, ini saya alami, saudara. Saya datang masuk ke dalam ruangan doa, saya menyembah Tuhan dengan air mata. Saya bilang, Tuhan, saya pakai bahasa sehari-hari ya, Tuhan gua gak ngerti mau lu apa. Tuhan gua gak ngerti maksud lu apa lewat apa yang sedang saya alami hari ini. Ajar saya lo untuk ngerti, saudara. Ajar saya lo untuk memahami maksud dan rancanganmu, Tuhan. Tiba-tiba dengan hikmat Tuhan, tangan ini menulis. Ya saya gak pernah mencipta lagu, tapi saya menulis lagu gitu ya. Karena yang mencipta cuma Tuhan. Saya cuma bagian untuk menulis. Dari doa saya sama Tuhan, Tuhan ajarku ngerti rencanamu. Ajarku mengerti rancanganmu. Bahwa aku tenggelam dalam hadiratmu. Dan itu menjadi sebuah tulisan lagu. Itu saya dapat waktu saya bergumul bersama dengan Tuhan. Sahabat-sahabat kasih Tuhan. So, dalam hadirat Tuhan, carilah, kejar hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada siapa? Ada Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dengan hati yang hancur, mereka pasti mendapati Tuhan. Amin. So, dengan memberikan ucapan syukur lewat persembahan yang mungkin ada tertulis di layar Zoom Bapak Ibu, mungkin ada QR code-nya. Mari beri yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik untuk setiap kita. Yang percaya itu katakan amin. Dia mau beri persembahan katakan amin. Dia mau beri persembahan banyak katakan amin. Mantap. Puji Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita beri dengan ucapan syukur dengan mentalitas seorang pemenang. Haleluya. Mari kita beri persembahan. Kita belajar sama-sama lagu ini. Semoga menjadi berkat untuk Bapak Ibu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti setiap jalanmu, bawaku mengenal rancanganmu. Tenggelamkan aku dalam indah hadiratmu, karena Kaulah yang ku rindu. Kami menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Kaulah Yesus, mazmur pujianku. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikanmu, ku tinggikanmu. Kaulah Yesus, Tuhan yang ku perlu. Ini kami Tuhan, ajar kami mengerti. Ajarku mengerti setiap jalanmu, oh Tuhan. Bawaku mengenal setiap rancanganmu, rancanganmu. Tenggelamkan aku
Sungguh kami percaya Engkaulah Tuhan. Karena Kaulah yang ku rindu, kami menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah-Mu. Kaulah Yesus, Mazmur pujianku. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan-Mu, ku tinggikan-Mu. Kaulah Yesus, Tuhan yang ku perlu. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Tuhan yang ku perlu. Kaulah Yesus, Tuhan yang ku perlu. Bagi Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang ada di Zoom, kita dengarkan beberapa pengumuman. Silakan. Ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bro Anselo yang sudah bersedia jauh-jauh datang dalam keadaan seperti ini, bersedia ke Bandung untuk melayani kami semua di Persekutuan Doa Laurentius, dan saya percaya banyak yang terberkati, amin. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bro Anselo. Terima kasih Bro, semoga Tuhan memberkati Bro Anselo terus dalam pelayanan, pekerjaan, usaha dan semuanya. Amin. Oke, yang kedua saya juga mau berterima kasih kepada tim Persekutuan Doa Laurentius yang sudah melayani pada malam hari ini, kepada para WL yang sudah menjadi singar pada malam hari ini, pemusik, tim konsumsi, tim among tamu, dan tim doa semua juga Bapak Ibu yang ada di Zoom, terima kasih. Dan juga kepada umat yang hadir pada malam hari ini di Persekutuan Doa Santo Laurentius, baik di ruang Krista maupun di Zoom, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam pengumuman yang pertama. Persekutuan doa kita hari Kamis minggu depan tanggal 9 Desember 2021 akan dilayani oleh pembicaranya Laurencia Veliasova atau nama kerennya Cing Cing ya. Ada di sini orangnya ya. Dengan judul dulu tim dosa, sekarang tim doa. Nah, ini menarik. Ibu curhat. Menarik ini, menarik ya, puji Tuhan ya, menarik ya. Makanya Bapak Ibu jangan lewatkan minggu depan untuk datang kembali bersama-sama bersekutu di ruang Krista. Kita mau dengarkan ya, soalnya pewartanya juga live dari ruang Krista. Kita mau dengarkan gimana bisa dari dulunya tim dosa sekarang jadi tim doa. Mau tahu? Mau datang ya. Seperti biasa jam 7 malam kita akan mengadakan secara offline dan online via Zoom. Oke, next. Doa syafaat ya. Doa syafaat.
sampai Kamis mendatang. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Amin. Kakak Imelda. Terima kasih. Thank you, bro. Terima kasih. Thank you, bro. Ya. Allah sanggup. Keras banget. Yang belum kebagian dapat doa.